Dari Lintang atau belum? Farhan ada Lintang? Fahrul izin masuk, apakah boleh? Iya, mangga kali. Sepertinya Bintang kemarin kena musibah ya, sehingga mungkin sedang masa pemulihan. Untuk penyajiannya bisa di-cover? Insya Allah bisa. Oke, siap. Baik, terima kasih. Dari kelompok 11 sudah ada konfirmasi. Lantas, untuk kelompok 1 terdiri dari Dwinanda, Dia, Lutfi, dan Khairunisya. Boleh silakan untuk memoderasi pertemuan ke-15 ini. Dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga kedua kelompok, baik penyaji maupun pembahas yang sudah hadir mempersiapkan kegiatan presentasi pada sore kali ini. Mungkin untuk, ya, gimana? Ya, mungkin untuk selanjutnya mangga kepada kelompok penyaji untuk memperkenalkan anggota kelompoknya beserta materi yang akan dibahas. Oke. Ya, sebelumnya suara Farhan jelas nggak ya? Jelas, An. Oke, sebentar ya, kita share screen dulu. Oke, teman-teman, apakah udah terlihat? Halo teman-teman, apa PPT-nya udah terlihat? Sudah. Sudah, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim, dimulai aja gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sore hari ini dapat berkumpul gitu ya di Zoom meeting dalam rangka untuk melakukan perkuliahan secara daring gitu ya. Adapun di sini yang akan tampil adalah kelompok kami, kelompok 11 dengan submateri yaitu perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi. Nah, untuk nama dari setiap anggota kami itu ada 4 orang. Yang pertama ada Anissa Ayu Aulia, terus yang kedua ada saya sendiri, Paranali Mukti, yang ketiga ada Gali Muhammad Akbar, dan yang keempat ada Lintang Ardeliza Adianti yang saat ini sedang berhalangan hadir. Oke, langsung dimulai aja. Nah, di sini ada yang pertama gitu ya, pembahasan yang pertama yaitu perencanaan. Dalam tanda tanya, apa sih itu perencanaan gitu ya. Nah, di sini ada foto seorang tokoh gitu ya. Ini menurut Watterson tahun 1965 bahwa perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi, dan terus-menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua itu menurut M.T. Todaro, Economic Development tahun 2000, perencanaan ekonomi adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur, dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, teman-teman mungkin ya sudah paham gitu ya, banyak membaca bahwa segala sesuatu gitu, misalkan di sebuah negara, pasti itu memiliki sebuah rencana gitu ya untuk membangun suatu sistem baik ekonomi, sosial, budaya maupun politiknya. Nah, semisalkan pada zaman Pak SBY gitu ya, ada rencana jangka panjang, ada jangka menengah, jangka pendek, dan di Orde Baru itu ada Repelita gitu ya, Repelita 1,
tentang difokuskan kepada yang mana pertanian dan segala macam Repelita 2 sampai Repelita 5. Nah, itu semua terencana, terstruktur, terorganisasi gitu ya. Karena negara juga kalau misalkan bisa disebut sebagai suatu organisasi juga gitu ya. Karena ada pimpinan dan ada bawahannya untuk merencanakan sesuatu demi kebaikan bersama gitu ya, demi kebaikan rakyatnya. Nah, oke, kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu apa aja sih hal-hal yang memang terkait dalam perencanaan gitu. Nah, di sini tuh ada 5 poin ya, teman-teman. Ada sebagai suatu proses, ada pengalokasian sumber daya, alat mencapai tujuan, proses memilih, dan masa depan. Yang pertama itu adalah suatu proses yang berarti bahwa perencanaan melakukan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Maksudnya itu adalah untuk mengidentifikasi masalah dan mencari alternatif lainnya untuk memecahkan masalah dan dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dimana kalau misalkan kita berproses gitu ya teman-teman, pasti kan ada suatu halangan, ada suatu uh, hambatan gitu yang memang kita tidak bisa berprediksi. Biarpun kita memprediksi suatu rencana pasti ada hambatan nih, tapi ada saja gitu kalau misalkan tidak bisa kita minimalisir dan hal itu dapat terjadi gitu. Nah, itu dalam suatu proses. Yang kedua adalah pengalokasian sumber daya, yang berarti perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya, di mana sumber daya ini terdapat dua gitu ya, tiga maksudnya tuh, tiga ya. Ada sumber daya alam SDA, sumber daya manusia SDM, dan juga modal. Perencanaan juga mencangkup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Karena yang kita ketahui bahwa sumber daya itu terbatas, sedangkan kebutuhan itu tidak terbatas. Gitu. Jadi harus digunakan sumber daya itu harus sebaik-baiknya gitu. Apa tercapai suatu tujuan yang memang sudah direncanakan. Terus juga yang ketiga itu ada alat untuk mencapai tujuan ya. Atau juga dalam tanda kutip itu visi gitu ya, visi bersama. Nah, setiap organisasi yang sudah tadi Farhan sampaikan gitu ya, bahwa negara juga menurut Farhan gitu sebuah organisasi karena ada pimpinan, bawahan, dan jajarannya gitu ya. Nah, di mana pastikan seorang presiden gitu ya, pemangku keputusan tertinggi gitu ya, itu kan mempunyai visi dan misi. Kalau misalnya kita lihat di debat Capres tahun 2019 lalu gitu ya, ada visi misi Pak Jokowi gitu tentang Indonesia maju, akan dibawa kemana Indonesia, akan dibawa ke ranah yang mana gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan juga gitu. Nah, di mana perencanaan juga tidak saja berlaku untuk organisasi swasta, tetapi terpenting juga untuk organisasi non-profit, misalkan organisasi pemerintah. Kayak gitu. Jadi organisasi kan banyak ya, mungkin di sini juga teman-teman banyak berorganisasi lebih tahu gitu ya. Organisasi pemerintah, organisasi swasta, dan sebagainya. Tetapi terpenting juga untuk organisasi non-profit seperti organisasi pemerintah yang secara umumnya dipraktekkan di negara-negara berkembang, yang terutama Indonesia gitu. Setiap organisasi pemerintah harus menyusun sebuah rencana strategis, di mana rencana strategis tersebut di dalamnya menetapkan sebuah visi bersama yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Seperti yang sudah disebutkan bahwa tadi adanya RPJM, RPJP gitu ya, rencana jangka panjang, menengah, dan banyak yang lainnya gitu pada era SBY, terus juga pada era Pak Soeharto, ada Repelita 1, Repelita 2, sampai Repelita 5. Terus yang keempat itu ada proses memilih gitu ya. Nah, memilih itu berarti harus didasari dengan berbagai aspek. Ada 3 aspek itu teman-teman untuk merencanakan dan berarti memilih gitu ya, proses memilih. Yang pertama adalah memilih berbagai alternatif untuk tujuan agar mencapai kondisi yang lebih baik. Yang kedua, memilih cara atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kegiatan yang sudah dilakukan gitu, yang akan dilakukan. Yang ketiga, memilih berbagai program dan kegiatan yang prioritasnya karena tidak semua dapat diselesaikan secara bersamaan, dan juga karena kendala sumber daya keuangan.
Nah, maka dari itu perencanaan harus benar-benar memilih gitu ya, kegiatan mana nih yang paling prioritasnya dan perlu dibiayai lebih awal. Kayak misalkan eh, pada aspek kesehatan misalkan karena adanya COVID, atau pada aspek pendidikan karena kita masih di daerah A misalkan masih banyak penduduk yang memang buta huruf gitu ya, yang memang kurangnya pendidikan gitu, misalkan lebih banyak tamatan SD gitu dibandingkan tamatan SMA gitu, perbandingannya jauh. Nah, itu kan perlu dikedepankan gitu kan. Kalau misalkan memang udah sehat atau masih bisa dikeduakan gitu ya, dalam artian kayak diutamakan terlebih dahulu nih untuk yang misalkan kesehatannya karena kita lagi COVID, atau yang memang di daerah A tadi kekurangan SDM yang berkualitas karena tingkat pendidikan yang rendah, karena lebih banyak lulusan SD nih dibandingkan lulusan SMA. Nah, itu lebih dikondisikan gitu ya untuk proses memilihnya gitu. Terus yang terakhir adalah masa depan, ya. Yang berarti bahwa dalam melakukan perencanaan harus mempertimbangkan waktu. Berapa lama sih gitu ya perencanaan dilakukan gitu untuk tujuan tertentu, untuk beberapa tujuan waktu gitu ya. Bisa 5 tahun, 20 tahun, atau 10 tahun, atau yang lain. Nah, tujuan perencanaan tersebut bisa ditetapkan untuk masa yang akan datang, dan implikasinya adalah bahwa perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi atau prediksi gitu ya, penjadwalan kegiatan, monitoring, dan evaluasi gitu. Karena kalau misalkan kita tidak ada, mungkin kalau tidak ada ini ya, tidak ada perencanaan gitu, berapa sih alokasi waktu yang memang harus ditentukan gitu. Kenapa sih harus ada alokasi waktu? Karena untuk mengukur indikatornya gitu. Kira-kira masa jabatan presiden 5 tahun, periode pertama, periode kedua 5 tahun juga, 2 periode 10 tahun. Berarti kan itu ada jangka waktunya nih. Kalau misalkan untuk pembangunan A misalkan, untuk jangka waktu 5 tahun sampai ke periode selanjutnya mungkin pemilihan nanti harus sudah selesai karena untuk menunjang kegiatan A misalkan. Nah, terus misalkan untuk jangka waktu 20 tahun nih. 20 tahun itu misalkan untuk setiap daerah gitu ya. Nah, setiap daerah 20 tahun untuk membangun apa, fasilitas apa. Nah, itu kan bakal diteruskan misalkan untuk periode selanjutnya, untuk kepemimpinan selanjutnya seperti itu. Nah, mungkin dari Farhan cukup sekian, akan dilanjutkan oleh rekan Farhan yang lain, silahkan. Baik, apakah suara saya ada? Ada Gali. Baik ya, terima kasih kepada Farhan yang telah memaparkan mengenai perencanaan. Nah, saat ini kita membahas mengenai pembangunan ya teman-teman, karena perencanaan dengan pembangunan ini sangat erat kaitannya gitu ya. Ketika adanya suatu perencanaan dan tidak adanya suatu pembangunan, itu tidak akan terlaksana dengan baik gitu apabila keduanya tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, menurut Siagian gitu ya, pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang merencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Nah, dari pemaparan ahli di sini ya, ini sangat berkaitan dengan tadi yang Kang Farhan rencanakan gitu. Baik ketika adanya suatu perencanaan gitu ya, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan gitu, mulai dari secara teknis, terus materialnya pun gitu ya, dan waktunya pun harus sangat-sangat diperhatikan gitu. Karena pembangunan ini akan berjalan baik gitu ya ketika adanya suatu rencana yang baik pula gitu. Kita bisa melihat gitu ya teman-teman, ketika negara ini gitu ya sudah direncanakan dari mulai pergantian presiden keberapa sampai dengan saat ini gitu ya, itu sangat dirasakan gitu ya perbedaannya gitu. Saat ini pun kan bisa kita lihat apa ya, secara sadar juga gitu ya, kan di sini ada apa ya, dikatakan secara sadar gitu, dan kita pun bisa merasakannya secara sadar. Apa sih perencanaan yang sudah dilakukan ketika masa jabatan presiden saat ini diberlangsungkan gitu ya hingga saat ini. Nah, itu pun merupakan salah satu dari perencanaan yang sudah diskemakan dengan matang-matang di awal kepemimpinannya. Nah, dan perencanaan ini akan
berkaitan erat dengan pembangunan, yang mana pembangunan ini suatu perubahan gitu ya atas apa yang sudah direncanakan. Nah, kita lanjut terkait dengan pembangunan daerah gitu ya teman-teman. Jadi pembangunan daerah ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 bahwasannya gitu ya, pembangunan daerah ini merupakan suatu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata gitu teman-teman. Baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan pekerjaan mungkin ya itu. Terus akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing gitu ya, maupun peningkatan di dalam indeks pembangunan manusia. Nah, pembangunan daerah ini diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Jadi bisa dilihat gitu ya teman-teman, bahwasannya pembangunan daerah ini merupakan apa ya, suatu cara gitu ya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat gitu, dengan cara memaksimalkan potensi yang ada di wilayah masyarakat tersebut tinggal gitu teman-teman. Karena tidak bisa dipungkiri gitu ya teman-teman, bahwasannya negara Indonesia ini sangatlah kaya gitu ya akan sumber dayanya gitu. Akan tetapi saat ini pun kualitas sumber daya manusianya pun belum bisa apa ya, memanfaatkannya secara maksimal, dikarenakan mungkin ada faktor dari segi pendidikannya yang belum merata dan kualitas yang dihasilkannya pun sehingga kurang merata juga, dan malah bisa dikatakan masih kurang baik seperti itu. Sehingga bisa kita lihat saat ini gitu ya, bahwasannya di daerah-daerah gitu ya, yang mana harusnya masyarakat tersebut yang menjadi apa ya namanya tuh, yang bisa memanfaatkan sumber dayanya tersebut gitu, akan tetapi kadang ada bangsa asing gitu ya yang malah menjadi pekerja utama gitu. Nah, ini bisa dikatakan bahwasannya sumber daya manusia di Indonesia ini masih kurang bersaing gitu ya, sehingga belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut gitu, teman-teman. Jadi untuk pembangunan daerah ini bisa dikatakan gitu suatu usaha di dalam mensejahterakan atau meningkatkan taraf hidup di suatu daerah dengan cara memaksimalkan potensi yang ada di daerah tersebut. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat materi mengenai otonomi daerah. Jadi kata otonomi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti peraturan. Sehingga autonomos dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Nah, sedangkan otonomi daerah adalah hak atau wewenang untuk mengurus pemerintahannya sendiri bagi suatu daerah otonom. Hal dan wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, pada dasarnya terdapat 3 alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah tersebut. Yang pertama adalah political equity, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan negara. Kemudian yang kedua adalah local accountability, yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah. Kemudian yang ketiga adalah local responsiveness, yaitu meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi. Sebentar. Kemana itunya PPT-nya yang barusan dijelaskan? Baru ada otonomi, yang barusan mana? Nggak ada PPT-nya? Yang dijelaskan mana sih PPT-nya? Ada nggak? Kata otonomi sudah barusan. Teruskan mana? Asal PPT-nya mana?
Untuk slide selanjutnya, di sini terdapat urgensi perencanaan pembangunan. Nah, mohon maaf untuk poin nomor 1 ini terdapat kesalahan pengetikan. Poin nomor 1, perencanaan pembangunan ini dilakukan untuk mendapatkan alasan yang kuat mengapa harus dilakukan pembangunan di suatu daerah sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Jadi perencanaan ini haruslah diukur dengan rencana yang sangat matang dan ditujukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang kedua, dengan adanya perencanaan ini, diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, pedoman pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Nah, pedoman ini merupakan sebuah landasan yang harus diperhatikan oleh setiap daerah ketika akan melaksanakan pembangunan. Kemudian urgensi yang ketiga, dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Jadi perkiraan yang dilakukan ini tidak hanya mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan saja, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan ini mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin. Kemudian urgensi yang keempat, perencanaan ini memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik, atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. Kemudian yang kelima, dengan perencanaan ini dilakukan penyusunan skala prioritas, yaitu memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun kegiatan usaha. Lalu karena anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu terbatas, maka pemerintah daerah ini harus menghitung dengan baik terhadap anggaran penerimaan dan pengeluaran agar mampu memberikan suatu pembangunan yang efektif. Kemudian urgensi yang terakhir, di sini dengan adanya rencana ini maka terdapat suatu alat ukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan suatu tindakan yang harus selalu diperhatikan karena dengan adanya pengawasan atau evaluasi ini bisa membantu di dalam memperbaiki apa yang sudah dikerjakan agar bisa lebih baik lagi untuk perencanaan ke depannya. Untuk saya. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya di sini saya akan melanjutkan tadi dari pemaparan yang tadi. Nah, di sini ada pun hambatan pembangunan. Yang pertama adanya ketidakmauan serta ketidakmampuan penyusunan rencana menangkap filosofi dan otonomisasi daerah, yang mana bisa diartikan saat ini banyak di berbagai daerah gitu ya yang belum mampu menyusun gitu apa sih yang menjadi karakteristik dari suatu daerah tersebut, sehingga untuk model yang dapat diterapkan di daerah tersebut mampu sesuai gitu dengan karakteristik daerahnya. Kan tapi di sini yang menjadi hambatannya adanya ketidakmampuan serta ketidakmauan seperti itu. Yang kedua, ketidakmampuan, kelambatan atau ketidakpengalaman sebuah tim perencana dalam menyusun rencana yang baik sesuai standar dan dapat dimengerti. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, banyak di berita gitu ya, bahwasannya terkadang ada di berbagai daerah tuh seperti adanya suatu proyek yang dilakukan gitu ya dalam perencanaan pembangunan di suatu daerah kan, tetapi proyek tersebut dilakukan dan direncanakan secara tidak matang gitu. Bahkan suatu proyek tersebut menjadi mangkrak dan tidak berjalan gitu. Nah, ini merupakan suatu ketidakpengalaman gitu dalam suatu perencanaan. Nah, yang ketiga yaitu buruknya kerangka pemikiran dasar daerah tentang daerah yang bersangkutan. Jadi terkadang ada nih di suatu daerah terjadi bahwasannya mereka dengan melakukan perencanaan yang dilakukan itu akan berbuah dengan baik gitu dan berdampak terhadap masyarakat gitu. Akan tetapi ketika sudah dilakukan perencanaan yang sudah dilakukan ini
Dan yang terjadi ini malah menjadi suatu bumerang bagi suatu daerah dan tidak berjalan dengan baik. Nah, ini merupakan suatu pemikiran yang buruk gitu teman-teman, karena dilakukan secara tidak matang dan analisis yang dilakukannya pun tidak dengan benar-benar seperti itu. Yang keempat yaitu resistensi anggota tim penyusun rencana dan masyarakat dalam sebuah perencanaan terhadap sebuah perubahan, haluan pembangunan atau penggantian sektor unggulan. Nah, terkadang nih teman-teman bisa kita lihat di daerah-daerah tuh saat ini yang mana asalnya kita lebih kepada sektor agraris gitu. Saat ini tuh sedang mulai berubah gitu menjadi sektor industrial. Nah, ini dilakukan karena adanya suatu peluang besar gitu. Bahkan di suatu daerah tuh ekspansi perubahan secara besar-besaran dari sektor agraris ke industrial ini sangat-sangat besar gitu, dan diharapkan bahwasannya banyak perusahaan atau ya investor asing tuh bisa mendatangi wilayah mereka dan menjadikan tempat industrial gitu, karena dianggap strategis dan mudah diakses seperti itu. Dan itu pun dianggap menguntungkan gitu. Bahkan mereka rela untuk mengorbankan mata pencaharian yang biasa mereka menjadi menjadi patokan utama dan berubah gitu kepada sektor yang lain dan dianggap sebagai sektor unggulan. Nah, dan yang terakhir tuh mentalitas dalam memandang rencana, terutama rencana jangka panjang. Jadi teman-teman, banyak suatu perencanaan mereka tuh inginnya cepat gitu ya, secara hasil gitu, akan tetapi cepat dengan banyak hasil gitu belum tentu itu baik, karena banyak yang harus dikorbankan seperti itu. Nah, mungkin dari hambatan pembangunan seperti itu, dan untuk strategi perencanaan mungkin akan dilanjutkan oleh Kang Farhan. Ya, selanjutnya gitu ya untuk strategi perencanaan pembangunan. Nah, di sini ada 4 komponen besar dalam strategi perencanaan pembangunan gitu. Karena kita membahas tentang otonomi. Maaf. Halo. Ada Farhan. Farhan ada? Ya, maaf. Ada apa? Untuk strategi perencanaan pembangunan ini, karena kita kan membahas tentang arah otonomi gitu ya, bahwa adanya otonomi yang memang diserahkan gitu ya, kekuasaan yang diserahkan untuk mengelola daerahnya masing-masing gitu dari pemerintah pusat. Nah, ini ada 4 garis besar atau 4 kelompok pusat gitu ya, kelompok besar maksudnya. Yang pertama adalah strategi pembangunan fisik atau locality of physical development of strategy. Nah, di sini tuh maksudnya apa? Melalui pengembangan strategi program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan pembangunan industri, perkembangan, dan juga perdagangan. Pemerintah daerah akan berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha daerah. Secara khususnya
yaitu tujuan strategi pembangunan fisik ini adalah untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota, civic center dalam upaya untuk memperbaiki dunia usaha daerah. Jadi untuk strategi pembangunan fisik ini lebih kepada pembangunan di daerah tersebut gitu. Misalkan daerah A mencirikan gitu ya untuk wisata destinasi alamnya. Misalkan seperti Bandung, pemerintah daerah gitu membangun Bandung itu sebagai tempat wisata karena daya tarik sendiri untuk kota Bandung itu sendiri kan dikelilingi oleh banyaknya tempat-tempat wisata alami gitu ya, seperti perbukitan, pegunungan dan sebagainya gitu. Jadi lebih kepada menekankan pembangunan dari fisik kondisi daerah itu sendiri. Yang kedua adalah strategi pengembangan dunia usaha. Nah, di mana strategi pembangunan dunia usaha ini adalah komponen yang sangat penting gitu ya dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat gitu. Beberapa alat dalam mengembangkan gitu ya dapat kita sebut untuk mengembangkan strategi pengembangan dunia usaha adalah misalnya kayak misalkan pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil gitu. Terus juga ada pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dan produksi, meningkatkan daya saing terhadap produk-produk impor dan meningkatkan sikap kooperatif antar sesama pelaku bisnis gitu. Jadi selain dari pembangunan fisik juga gitu ya, ada juga pengembangan dunia usaha di mana dunia usaha ini kan seperti bisnis di daerah tersebut gitu, potensi dari daerah tersebut tuh apa. Nah, yang ketiga itu ada strategi pengembangan sumber daya manusia. Di daerah A dan di daerah B gitu ya, sebut saja misalkan Indonesia bagian timur gitu ya untuk daerah A, dan untuk yang bagian B itu adalah Indonesia bagian barat. Kan kalau misalkan kita lihat gitu ya bahwa Indonesia bagian timur itu selalu saja ada di bawah gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari peringkat itu untuk tingkat pendidikannya lebih rendah gitu. Ada yang lulus SD saja, ada yang lulus SMP itu lebih dominan dibandingkan dengan lulusan SMA atau S1 gitu ya di bagian Indonesia Timur. Nah, strateginya itu pemerintah mungkin lebih kepada menekankan untuk pendidikannya terlebih dahulu gitu ya. Kayak gitu untuk pengembangan sumber daya manusianya, karena kalau misalkan sumber daya manusianya udah unggul gitu ya, pemerintah juga bakal lebih mudah atau ya lebih mudah bisa membangun daerah itu sendiri dengan bantuan dari sumber daya manusianya kayak gitu. Sumber daya manusia yang berkompeten juga berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah gitu ya, suatu negara juga kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang merupakan aspek yang paling penting dalam proses pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya, untuk kegiatan strategi pengembangan ekonomi masyarakat ini adalah kegiatan gitu ya. Koordinasikannya dan lebih enak untuk lebih bagus gitu kalau misalkan memang ranahnya itu di daerah-daerah yang memang banyak perkampungan seperti itu. Mungkin presentasi dari kelompok kami cukup sekian dan presentasi dari saya juga cukup sekian. Mohon maaf apabila ada bahasa atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan mohon maaf gitu ya. Untuk diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan atau dikembalikan kepada moderator untuk sesi berikutnya. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah
menyajikan hasil dari presentasinya. Mungkin sekarang mangga kepada kelompok pembahas, barangkali ada pertanyaan terkait materi yang sudah disajikan. Ya Lutfi, aku izin bertanya ya. Iya, mangga. Mungkin sekalian di ini ya, dicatat juga di kolom chat. Ya, di sini saya izin bertanya gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam pembangunan daerah otonom itu tidak semua daerah itu mampu untuk membangun daerahnya dengan baik gitu ya, khususnya terutama daerah yang tertinggal. Nah, apakah sudah ada contoh atau suatu kebijakan ataupun program yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan untuk daerah khusus yang tertinggal ini? Dan jika ada, bagaimana realisasi dari perencanaan kebijakannya? Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih. Kepada kelompok penyaji, apakah ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Mungkin ditampung terlebih dahulu ya, Lutfi, untuk kami menyiapkan jawabannya gitu. Iya, baik. Mangga kepada anggota lain, ada yang ingin bertanya? Oh ya, udah ada ini dari Hayat Indonesia. Izin bertanya, apakah peran Bapeda khususnya di Kota Bandung telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik dalam membantu pihak-pihak terkait dalam melakukan perencanaan daerah? Jika iya, apa contoh nyatanya? Mungkin seperti itu. Mangga kepada kelompok penyaji barangkali ingin berdiskusi. Ya, Kang Pi izin menjawab ya pertanyaan dari Teh Nisa gitu ya. Terkait tadi pertanyaan mengenai bagaimana peran Bapeda gitu ya, terutama di Kota Bandung, dan apakah fungsi dan tugasnya itu sudah berjalan dengan baik dan apakah contohnya gitu ya. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, bahwasannya tugas pokok dari Bapeda ini yaitu melaksanakan fungsi penunjang gitu ya urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan, pengendalian, terus adanya evaluasi pembangunan daerah gitu ya. Nah, adapun gitu ya fungsinya gitu sebagai penyelenggara perumusan kebijakan teknis, terus menyelenggarakan perencanaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terutama di Kota Bandung gitu, dan melakukan pengendalian serta evaluasi dan penyelenggaraan administrasi badan, dan adanya penyelenggaraan evaluasi serta pelaporan badan gitu ya. Dan yang terakhir adanya fungsi tugas pokok yang harus dijalankan gitu dari poin-poin di atas. Nah, mungkin contohnya gitu ya, Tenisa, mungkin yang saya rasakan gitu ya. Saya ini pernah suatu ketika gitu ya, dulu tuh Tenisa ketika melakukan di bidang administrasi gitu ya, terutama dulu tuh saya pernah contoh kecilnya saja gitu ya, yang menjadi mungkin ini menjadi suatu inovasi juga. Nah, jadi saat ini tuh Kota Bandung ketika teman-teman melihat gitu ya, kartu keluarga ataupun KTP tuh sudah otomatis diperbaharui teman-teman, ada di dalam satu aplikasi, saya lupa namanya apa itu ya. Jadi teman-teman tuh dapat mengakses dengan mudah di situ gitu, dan tidak perlu ketika kehilangan atau memperbaharui dan yang lain-lain tidak perlu datang kepada kantor administrasi yang terkait gitu. Nah, di situ ketika teman-teman kehilangan KTP gitu ya, contoh kecilnya, teman-teman ini bisa melihat estimasi berapa lama sih KTP saya sudah jadi gitu, dan masih di mana KTP saya berada saat ini. Nah, teman-teman di situ teman-teman bisa dilihat gitu. Untuk dalam bidang administrasi pun saat ini bisa dikatakan di Kota Bandung ini sudah mudah gitu.
Berbeda dengan kota-kota yang lain mungkin ya, setahu saya gitu, itu aplikasi hanya dapat digunakan oleh masyarakat di wilayah Kota Bandung gitu. Nah, dan apa sih perencanaan lain yang menurut saya sudah baik gitu ya, dari mungkin dari kepengurusan kepemimpinan Ridwan Kamil mungkin ya, hingga saat ini gitu. Mungkin bisa dilihat nih teman-teman, untuk perencanaan tata kota gitu ya, seperti taman-taman, terus, trotoar, saat ini tuh, sudah ditata dengan rapih teman-teman. Nah, itu kan, menjadi suatu, perencanaan yang baik gitu dalam pembangunan daerah. Mengapa gitu? Mungkin kita ambil sisi positifnya, eee, dalam peningkatan indeks hidup gitu ya, di Kota Bandung ini dapat meningkat gitu. Serta, tata wilayah, di Kota Bandung ini bisa dikatakan lebih baik lah seperti itu. Nah mungkin, jawaban saya terkait hal tersebut seperti itu. Apakah, cukup Teh Nisa? Ya, bagaimana Haironisya? Apakah sudah terjawab? Iya, baik, terima kasih Haironisya. Mangga kelompok penyaji barangkali ingin menjawab dari pertanyaan Dwinanda. Izin menjawab pertanyaan dari Dwinanda terkait kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah untuk daerah tertinggal. Nah, untuk kebijakannya ini yang pertama adalah pengembangan perekonomian masyarakat melalui pelatihan pemasaran dan promosi secara digital, fasilitasi akses permodalan melalui crowdfunding dan peer-to-peer lending, membuka peluang pasar ekspor, serta kegiatan pendukung lainnya yang berkolaborasi bersama mitra. Kemudian kebijakan yang kedua, peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan guru, serta meningkatkan layanan yang ada dengan dukungan teknologi di bidang terkait. Kemudian kebijakan yang ketiga, percepatan pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur wilayah untuk pemenuhan layanan dasar dan pencapaian SPM serta peningkatan konektivitas dan sistem logistik antar wilayah. Kemudian yang keempat, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendukung PPDT ini melalui pengembangan ekonomi digital serta pemanfaatan pada layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Kemudian yang kelima, peningkatan ketangguhan dan kemandirian daerah tertentu melalui pengembangan sosial, ekonomi, dan kawasan sesuai karakteristik wilayah. Kemudian kebijakan yang keenam, pembinaan terhadap daerah tertinggal melalui peningkatan daya saing dan kerjasama dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan untuk mendukung kemajuan dan kemandirian daerah. Dan kebijakan yang ketujuh adalah penanganan dan pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi COVID melalui pencegahan dan pendekatan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar dan jaring pengaman sosial, peningkatan ketahanan sosial ekonomi masyarakat, kemudian revitalisasi ekonomi perdesaan dan daerah tertinggal yang terintegrasi dengan program pemulihan ekonomi daerah dan nasional. Kemudian untuk programnya sendiri itu yang pertama adalah pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan. Yang ketiga adalah pembayaran tunjangan profesi guru. Yang keempat adalah sekolah penggerak. Yang kelima, program kualitas pembelajaran dan pengajaran dan program dukungan manajemen. Yang keenam adalah program wajib belajar 12 tahun. Kemudian yang ketujuh adalah pendidikan dan pelatihan vokasi. Yang kedelapan adalah peningkatan kompetensi dan profesionalitas tenaga kependidikan. Dan yang kesembilan adalah layanan pembiayaan pendidikan tinggi. Nah, untuk realisasinya atau praktik yang sudah dilakukan,
pembangunan sarana prasarana pendidikan dengan penambahan ruang kelas siswa yang artinya menambah angka harapan sekolah dan partisipasi siswa di daerah tertinggal ini. Nah, praktik ini sudah dilakukan di Kupang NTT. Kemudian untuk contoh lainnya seperti workshop tenaga kerja bidang pendidikan, pelatihan untuk guru PAUD yang bekerja sama dengan Universitas Terbuka, kemudian ada pelatihan guru SD yang bekerja sama dengan Surya Institute, kemudian ada Gede Foundation, Genius Education, dan Kuiper. Nah, salah satu contoh nyatanya ini adalah implementasi Kuiper dan Hola-Hola di SMP 7 Halmahera Barat, dan hasilnya terjadi peningkatan rata-rata hasil belajar siswa. Mungkin segitu jawaban dari saya. Ya, bagaimana dari Dwi Nanda, apakah terjawab? Iya, baik, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari kelompok pembahas, yaitu dari Dia Lutfi Basyasya, yaitu ingin bertanya, yang kita tahu saat ini secara umum, kemiskinan di dalam perkotaan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di kota Bandung. Dan biasanya mereka sangat bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Lalu, apakah ada program-program atau kebijakan pemerintah lain yang lebih efektif dalam upaya menangani pengentasan kemiskinan yang masih terjadi saat ini? Mungkin seperti itu, Mangga. Kemudian Farhan, Lutfi boleh bertanya? Boleh. Ya, mungkin izin bertanya. Menurut pendapat kelompok Farhan gitu ya, saat ini sektor apa sih yang perlu dioptimalkan dalam rencana pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, khususnya pada saat pandemi COVID seperti ini gitu. Lalu program apa sih yang perlu diimplementasikan oleh pemerintah? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, izin masuk, Kang Lutfi, apakah diperbolehkan? Mangga. Ya mungkin nanti pun bisa ditambahkan ya oleh teman kelompok saya terkait pertanyaan gitu ya dari Dia Lutfi Basyasya. Izin bertanya mengenai kemiskinan, katanya di sini. Kemiskinan ini menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di kota Bandung. Biasanya mereka sangat bergantung pada kebijakan pemerintah
lain yang lebih efektif dalam upaya menangani pengentasan kemiskinan yang masih terjadi. Nah, mungkin saya izin masuk ya menjawab banyak cara pemerintah di dalam upaya mengentaskan kemiskinan ini, baik dalam segi pendidikan gitu ya, bisa kita rasakan saat ini tuh pendidikan di Indonesia ini kan sudah masuk wajib sekolah 12 tahun ya, yang mana 12 tahun ini kan hingga bangku sekolah menengah akhir gitu ya teman-teman. Nah, bisa dikatakan di situ tuh kita diberikan suatu bekal gitu ya, agar kualitas hidup kita tuh bisa meningkat gitu, yang mana ketika kualitas hidup meningkat otomatis skill yang kita miliki pun akan juga meningkat juga gitu, dan kita pun pastinya bisa bersaing secara secara baik lah teman-teman, baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu, karena saat ini pun banyak gitu, bahkan ada banyak sekolah kejuruan gitu ya yang mengutamakan outputnya tuh si anak-anak itu bisa bersaing gitu untuk di lapangan pekerjaan. Nah, yang kedua mungkin secara usaha gitu ya pemerintah, mungkin saya pribadi pun pernah ikut di dalam suatu program gitu ya teman-teman, program pemerintah Kota Bandung dengan salah satu e-commerce gitu. Jadi di situ tuh diajarkan teman-teman bagaimana pelaksanaan ekonomi kreatif gitu menggunakan teknologi. Nah, di situ bisa dikatakan gitu tujuan dari kerjasama tersebut ya, kita bisa lebih mengembangkan usaha yang dimiliki oleh masyarakat kecil gitu atau UMKM. Nah, di situ tuh kita diberikan suatu pelatihan, terus diberikan suatu ilmu dan bagaimana sih cara perdagangan secara bebas gitu, bahkan diajarkan mengenai ekspor kepada negara lain gitu. Nah, itu kan bisa menjadi suatu peluang gitu untuk UMKM, yang mana UMKM ini berpotensi besar gitu ya, bisa mendongkrak perekonomian gitu, bahkan bisa membantu kehidupan masyarakat gitu ya. Dan yang terakhir mungkin upaya dari pemerintah ini dilakukan secara besar-besaran terhadap sektor industrial gitu, yang mana pemerintah dengan gencar gitu membawa investor asing gitu ke dalam negeri. Apa sih tujuannya gitu ya? Agar penyerapan tenaga kerjanya pun dapat terserap secara maksimal dan membuka lapangan pekerjaan ini, otomatis pendapatan yang didapat oleh masyarakat pun bisa meningkat juga gitu teman-teman. Karena dengan adanya investor asing yang membuka suatu usaha di Indonesia gitu, di situ tuh bisa adanya penyerapan tenaga kerja dan pengangguran pun bisa berkurang gitu. Dan masyarakat pun diharapkan bisa meningkatkan taraf hidupnya seperti itu. Di dalam pengentasan kemiskinan, mungkin ada tambahan dari Kang Farhan atau dari Teh Hanisa. Oke, sepertinya cukup. Apakah sudah jelas Teh Dia? Sudah jelas. Terima kasih kelompok 11. Terima kasih Gali. Baik, terima kasih. Ingin menjawab ya pertanyaan dari Lutfi gitu. Menurut pendapat kelompok penyaji, sektor apa saja nih yang perlu dioptimalkan dalam rencana pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang gitu ya, khususnya pada saat pandemi COVID seperti ini, kemudian program apa yang harus diimplementasikan oleh pemerintah. Oke, sebentar saya mau share dulu. Ini ada sedikit data gitu ya untuk bahwa sektor yang perlu perlu ditingkatkan lagi ya setelah pasca pandemi ini adalah pariwisata gitu. Pariwisata. Nah, di mana sektor pariwisata ini merupakan sektor yang memang kalau misalkan teman-teman bisa lihat gitu ya di berita-berita bahwa
pulih kembali gitu sektor pariwisata di Indonesia gitu. Ada 10 titik pada tahun 2020 gitu ya, ada 10 titik sektor pariwisata yang ditekankan oleh pemerintah gitu untuk menarik destinasi wisata. Nah, itu diantaranya ada Danau Toba, Bangka Belitung, Borobudur, Lombok, Manado, Labuan Bajo, Morotai, Raja Ampat, dan Wakatobi. Ini teman-teman datanya mungkin bisa dilihat gitu ya. Nah, terus memang terlihat gitu bahwa dampaknya adanya pandemi gitu ya untuk sektor perekonomian gitu, karena turisnya itu tidak bisa masuk gitu ke Indonesia karena memang dibatasi gitu. Nah, solusinya apa sih kebijakan pemerintahnya gitu? Yaitu untuk kebijakan pemerintah sendiri memberikan gitu paket insentif bagi airline dan travel agent sebesar lebih dari 200 miliar untuk menarik kedatangan turis atau wisata internasional gitu ya, atau luar negeri selain dari Tiongkok ke Indonesia. Nah, juga ada pemberian diskon tiket pesawat gitu penerbangan yang menuju dari 10 destinasi pariwisata tadi yang sudah disebutkan gitu ya, dan juga teman-teman bisa lihat sendiri. Dan prioritas TPP mencapai 50% untuk setiap penumpang dengan jumlah sebanyak 25% dari total kursi pesawat dengan biaya yang dikeluarkan sekitar 490 hingga 500 miliar. Nah, ini menurut Kementerian Keuangan tahun 2020. Seperti itu, Lutfi, apakah sudah terjawab atau Sudah cukup, Farhan. Terima kasih. baik? Terima kasih. Ya, mangga mungkin dari kelompok di luar kelompok pembahas, barangkali ada yang ingin bertanya kepada kelompok penyaji, dipersilahkan. Oh, ini sudah ada yang raisen, Farid Irham, mangga. Baik. Terima kasih Pak Moderator. Pergi ke kebun binatang melihat buaya. Tak lupa untuk memberinya makan. Perkenalkan, nama saya Farid Ramudia, ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Gitu. Pantun dulu ya. Nah, pertanyaannya begini. Berbicara soal pembangunan daerah gitu ya, tentunya kan banyak faktor gitu ya yang perlu ditingkatkan gitu. Dan salah satu yang utama adalah pendidikan gitu ya. Yang mana gitu ya, which is gitu. Salah satu hal demikian itu perlu menjadi sorotan utama gitu ya bagi para pemimpin di daerah gitu ya, baik itu bupati atau wali kota atau gubernur gitu ya. Nah, tapi berdasarkan data ya, kita tahu kan di setiap daerah itu ada Bapedanya gitu ya. Dan Bapeda itu pasti punya yang namanya rencana strategis gitu. Nah, berdasarkan data saya lihat anggaran pendidikan itu ya di Indonesia, di provinsi-provinsi di Indonesia itu beragam gitu ya. Dari yang terendah di Papua gitu hanya menganggarkan 1,4% buat pendidikan gitu. Dan yang tertinggi itu di DKI itu hampir lebih dari 20% kalau tidak salah. Nah, padahal kan hal tersebut itu sangat penting gitu ya untuk pembangunan daerahnya juga gitu ya, dan melalui sumber daya manusianya gitu ya, agar bisa maju gitu di kemudian hari. Nah, kira-kira nih menurut teman-teman idealnya berapa sih anggaran untuk pendidikan itu di setiap daerah gitu ya? Kira-kira berapa persen lah gitu bagusnya gitu ya? Kalau misalkan di Indonesia sendiri kan buat negara Indonesia gitu, buat seluruh pendidikan di Indonesia itu kan anggarannya 20% gitu ya. Nah, di daerah yang paling kecil itu 1,4% di Papua, yang tinggi 20% di Jakarta. Nah, kira-kira bagusnya itu seperti seberapa besar gitu idealnya gitu. Itu saja mungkin barangkali. Terima kasih. Iya, mangga. Apakah ingin ditampung terlebih dahulu, Farhan? Suaranya, Farhan? Suaranya ada, Lutfi? Ada. Bagaimana, Farhan? Ditampung terlebih dahulu gitu ya untuk. Oh iya. Baik. Mangga, apabila ada pertanyaan lagi mungkin dipersilahkan. Sambil menunggu kelompok penyaji untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Izin menjawab, Kang Lutfi, apakah diperbolehkan? Enggak. Baik, terkait tadi ya pertanyaan dari Kang Pan itu, adanya perbedaan suatu anggaran terhadap pendidikan di berbagai daerah gitu ya. Nah, mengapa sih ada perbedaan gitu ya, Kang Pan? Apakah suara saya ada? Ada Kang. Oke. Jadi ada beberapa gitu ya tahapan yang menjadikan anggaran di setiap daerah itu berbeda gitu ya. Seperti yang pertama itu adanya planning anggaran gitu. Nah, planning anggaran ini kan ketika adanya tahun baru gitu ya, atau kalender tahun yang baru, pastinya setiap pemerintah daerah itu akan merencanakan uang yang didapat dari pemerintah pusat ini bakal bakal dianggarkan kemana saja gitu. Dan yang kedua adanya prioritas program gitu. Nah, prioritas program ini di setiap daerah itu kan memiliki berbagai macam perbedaan gitu ya. Dan setiap daerah pun tentunya memiliki potensi sumber daya yang berbeda, yang menjadikan program pendidikan pun terkadang di kota-kota besar menjadi program yang diutamakan gitu, bahkan di pelosok-pelosok bahkan ditinggalkan gitu ya, atau dikurangi anggaran terhadap pendidikan ini gitu. Dan yang ketiga ini adanya analisis biaya terhadap sumber daya. Nah, sumber daya ini baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya pun sudah sudah direncanakan jauh-jauh hari, Bang Farid. Jadi di situ tuh sumber dayanya tuh sudah diutamakan kemana seperti itu. Dan yang keempat itu pengimplementasian keuangan gitu. Nah, dari adanya pembuatan program prioritas analisis sumber daya ini, terutama selanjutnya itu adanya manajemen keuangan yang direncanakan dan diimplementasikan gitu. Ketika sudah direncanakan, hal-hal tersebut baru dijalankan gitu ya. Nah, hal ini yang menyebabkan anggaran biaya program untuk persenannya mungkin saya belum pasti gitu ya mengapa diberlakukan berbeda-beda. Mungkin dari tadi Bang Parik mengenai beberapa proses tahapan penganggaran di suatu wilayah seperti itu. Terima kasih. Ya, izin menambahkan ya, jumlah apa sih gitu ya, berapa persen gitu ya anggaran yang memang seharusnya ada di setiap daerah Indonesia, karena berhubung setiap daerah itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Maksud tingkatan itu
sumber dayanya yang berbeda-beda gitu ya. Apakah misalkan dari DKI Jakarta yang sudah ada potensinya berapa misalkan, atau di Papua yang misalkan harus dibangun lebih awal lagi, misalkan ada pembangunan dari infrastrukturnya, dari pembangunan sekolahnya, adanya suplai gurunya itu berapa-berapanya. Nah, mohon maaf gitu ya, kami tidak bisa memberikan berapa rincinya gitu ya, karena memang kami belum mendapatkan data yang memang menyebutkan berapa gitu, berapa pastinya. Akan tetapi kami lampirkan data gitu ya, salah satu data dari salah satu desa gitu ya, atau dari salah satu wilayah di Indonesia gitu. Mungkin teman-teman juga bisa melihatnya gitu ya, bahwa di situ ada anggaran gitu ya dari setiap daerahnya itu, di daerah tersebut adalah sekian triliun dan sekian miliar untuk rinciannya kayak gitu. Dan menurut pendapat kami gitu ya, dari sekian rincian yang banyaknya itu dipertimbangkan gitu ya, dipertimbangkan karena infrastruktur, pembangunan infrastruktur, penggajian guru misalkannya, pembangunan daya manusianya itu yang berbeda itu di situ gitu ya. Karena dilihat dari pembangunan setiap daerah itu sangat berbeda, dan juga di wilayah Indonesia bagian timur juga memang agak terbelakang gitu ya, agak kurang gitu pembangunannya. Nah, mungkin seperti itu Kang Farid. Kurang lebihnya kami mohon maaf belum bisa menjawab dengan full pertanyaannya. Ya, bagaimana Kang Farid? Ya, terima kasih atas jawabannya begitu ya. Nah, memang sih gitu ya, istilahnya berbalik gitu ya. Kan kita tahu di Papua dan Papua Barat itu salah satu 2 provinsi terendah gitu ya, secara data dari tingkat rata-rata lama sekolahnya gitu ya. Kalau nggak salah cuma 6-7 tahun gitu di sana tuh. Jadi kebanyakan lulusan SD gitu ya. Nah, kenapa sih nggak sebaiknya gitu ya anggaran pendidikannya ini buat daerah Papua itu ditingkatkan gitu ya, supaya mendorong gitu ya kualitas pendidikan di sana juga gitu kan. Ini kan menjadi pertanyaan gitu buat saya gitu ya, yang mana kita ketahui gitu juga gitu kan, sekolah-sekolah di daerah gitu ya, terutama yang negeri gitu, itu kan pembiayaannya ada yang hampir seluruhnya itu dari APBD gitu kan, dari baik anggaran pusat maupun daerah gitu kan. Dan kalau misalkan anggarannya saja kecil gitu kan, gimana mau meningkatkan kualitas pendidikannya? Terima kasih atas jawaban. Ya, baik, terima kasih kepada Kang Farid atas pertanyaannya. Barangkali ada lagi dari pertanyaan kelompok di luar pembahas? Kira sudah cukup. Oh ya, waktunya habis. Silakan ditutup saja dulu. Ya, baik. Mungkin di sini setelah disajikan dan dibahas pula terkait perencanaan pembangunan khususnya di daerah, izin menyimpulkan itu bahwa perencanaan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh suatu negara dalam memilih suatu alternatif untuk mencapai tujuan tertentu, yang dimana mencakup sebuah proses dalam memilih tujuan, mengalokasikan sumber daya, dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan di masa depan. Kemudian juga adapun pengertian dari pembangunan daerah itu yaitu merupakan pemanfaatan sekaligus pemaksimalan potensi dari sumber daya daerah yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu perencanaan ini pun terdapat beberapa urgensi, yaitu harus direncanakan secara matang untuk jangka pendek dan jangka panjang, kemudian juga sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintah, lalu untuk memperkirakan hal-hal apa yang akan dilalui, kemudian memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif, dan juga sebagai indikator evaluasi kegiatan pemerintah. Lalu otonomi daerah itu merupakan kewenangan daerah untuk mengurus pemerintahnya sendiri, dan adapun hambatan yang saat ini terjadi yaitu bahwa daerah sendiri belum mampu dan mau untuk menyusun rencana otonomisasi daerah. Kemudian rencana yang dilakukan tidak didasari oleh pengalaman yang dilakukan oleh tim perencana. Lalu yang terakhir, adapun strategi dalam perencanaan pembangunan ini terdiri dari 4 kelompok besar, yaitu strategi pembangunan fisik, strategi pengembangan dunia usaha, strategi pengembangan SDM, dan juga strategi pengembangan ekonomi masyarakat.
Mungkin sekian presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada kelompok penyaji dan pembahas yang telah berpartisipasi aktif dan juga kepada para partisipan yang telah bertanya. Yang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baguslah ya, hidup diskusinya. Cuma dari tadi saya berpikir ya, mengikuti, nggak ada yang bertanya misalnya, apa sih indikator keberhasilan pembangunan daerah itu? Ada nggak itu indikatornya? Perencanaan itu pasti kan ada nanti, apakah tercapai atau tidaknya kan berhubungan dengan persoalan apa yang ingin dicapai. Tujuan yang dari perencanaan itu apa? Pasti ada indikatornya. Apa tidak ada indikatornya, Anda tidak menemukan indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dan tadi barusan strategik disebutkan, strategik SDM, terus siapa apa lagi yang barusan. Saya menunggu itu, sebetulnya pertanyaan juga tidak ada yang ke sana. Atau memang tidak relevan gitu. Bicara perencanaan kok indikatornya apa gitu ya. Tadi ada data misalnya dikemukakan oleh Parik ya tentang pendidikan 20% DKI. Nasional kan 20% ya. Nasional itu. Ditanya berapa ya 20% saja sesuai nasional. Justru saya yang menarik bagi saya itu sehingga menimbulkan isu riset gitu ya. Itu harus berangkat dari data. Kalau misalnya Anda membandingkan DKI dengan Papua tidak fair. Tapi kalau kita melihat keberhasilannya bisa. Tapi jangan dilihat dari absolut. Tapi dari marginalnya, kenaikannya. Walaupun DKI Jakarta misalnya pendapatan per kapita Jakarta itu tinggi, ya. Tapi kalau dilihat dari pertumbuhannya lambat dibandingkan dengan Papua, Papua lebih berhasil dari segi aspek perencanaan pembangunan daerah. Gitu loh, ya. Tapi dari tadi tidak ada membahas itu. Kalau saya tanyakan indikator pembangunan daerah itu apa, kira-kira apa sih? Pendapatan daerah barangkali Pak, sama kesejahteraan. Nah, itulah yang diambil datanya, kemukakan oleh Anda loh ini gitu ya. Bandingkan, baru itu menarik ya. Gitu loh, Anda dari beberapa makalah nanti sekali dengan data Anda ini. Kenapa sih? Mestinya dengan data bicaranya ya. Kalau data itu kan akan menimbulkan gap. Kalau kita bicara data itu kan berhubungan dengan persoalan empirical gap. Itu yang saya inginkan. Kalau ada empirical gap berarti kita akan lihat kesenjangan apa ini. Pada persoalan kesenjangan kan, selama ini dibandingkan ini dengan daerah dengan ini kecenderungannya daerah ini selalu tertinggal dengan ini. Kenapa ya? Nah gitu kan. Itu kalau persoalan disparitas kan nanti orang minta merdeka, masing-masing minta merdeka kan. Susah itu kalau sudah begitu, itu secara politis. Nah, itu hanya dimungkinkan kalau kita bicara dengan data. Apa data? Nonsense. Pelajaran berharga dari diskusi kita selama ini ya. Sudah saya ungkapkan data. Saya kira mencari data itu kan tidak susah sekarang, bahkan tinggal Google, masuk sana, masuk sini, tampilkan. Ya, karena mungkin Anda tidak tahu ya keterbatasan waktu atau memang Anda tidak hobi dengan data atau ya gimana ya. Kalau saya ada masalahnya itu harus berangkat dari data. Nonsen kalau tidak berangkat dari data ya. Oke, nggak apa-apa, itu pelajaran kita yang berharga ya. Jadi kalau nanti selalu bicara dengan data ya. Supaya jadi bukan prejudice. Dengan data kita bisa menganalisis ya kenapa begitu. Ya, bagaimana? Nah itu penting. Nah ketika bicara bagaimana, baru kita bicara teori, walaupun itu dalam bentuk hipotesis kan jawabannya. Tapi sudah sangat bagus sekali kalau kita bisa mengungkap masalahnya itu apa sih? Sudah bagus sekali, ya. Pembangunan daerah di Bandung ini apa sih masalahnya? Nah itu hanya bisa diungkap dengan data, ya. Data. Oke, cukup saja hari ini. Terima kasih ya. Semoga kita selalu diberi kemudahan, kesehatan, keselamatan ya. Kita kerjakan amal ibadah. Minggu depan kita terakhir ya, langsung UTS saja minggu depan ya. Berapa? 20. Oke. Sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat membaca. Foto dulu. Teman-teman.
On cam semuanya on cam. Oke, foto. Silakan. Mantap. Udah belum? Udah? Oke, kirimkan di itu ya di grup. Terima kasih. Salam. Semangat. Jar. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.